warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosia Stuti dari program studi psikologi Unisa Yogyakarta. Di sini saya mempunyai tugas dari mata kuliah kemanusiaan dan keimanan. Di tugas ini saya akan membahas mengenai ini semua. Jadi jangan lupa tonton dan simak video berikutnya. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian iman. Iman, perkataan iman terambil dari bahasa Arab, yaitu berakar pada kata amana yu'minu yang berarti percaya atau yakin. Dalam segi bahasa, dapat diartikan dengan rasa aman, percaya, atau yakin. Dan selanjutnya adalah menurut istilah. Menurut istilah yaitu adalah mempercayai dengan hati, diucapkan dengan lidah, dan diaktualisasikan dengan perbuatan. Berdasarkan dengan sabda Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW bersabda, iman itu membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lidah, dan mengamalkan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalil selanjutnya itu dalil Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu jinna wal insan illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yaitu yang selanjutnya adalah pengertian wujudullah. Wujudullah adalah perwujudan dari karakter dan sifat sehingga membentuk sebuah sifat yang menjadi objek yang nyata. Dalam konsep perwujudan atau manifestasi, biasanya digunakan konsep ini, yaitu berawal dari sirullah atau aura, yang menimbulkan sifat yang membaik dan sikap yang membaik, sehingga dapat diterima dan mewujud menjadi sosok tertentu. Menurut hadis, yaitu innal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung daripada niat. Maka energi yang kita visualisasikan dalam pikiran sehingga menjadi konsep yang jelas, bagaimana alurnya dan sifatnya, untuk kemudian dimanifestasikan dalam karya nyata yang nampak. Selanjutnya adalah mengenai pengertian tauhidullah atau menghayati kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, tauhidullah ini mempunyai arti yaitu menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Tujuan tauhidullah adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai belenggu, dominasi atau kendala yang cenderung bisa merusak rasa kepedulian terhadap orang lain. Selanjutnya adalah macam-macam tauhidullah. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah dengan nama dan sifat-sifatnya. Yang ini nanti akan dibahas pengertiannya selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah atau rububiyah Allah adalah mengesahkan Allah dalam 3 perkara, yaitu penciptaannya, kedua kekuasaannya, dan ketiga pengaturannya. Makna tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dari kejadian-kejadian yang hanya Allah yang bisa melakukannya sebagai satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah Rabb, Raja, pencipta semua makhluk, dan hanya Allah yang mengatur dan yang bisa merubahnya. Kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan Allah seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mendatangkan segala manfaat, dan menolak segala mudarat. Semuanya Allah bisa melakukannya. Zat yang menguasai, mengatur, penguasa, pemilik, hukum, dan selainnya dari segala sesuatu yang menjulukan kekuasaan tunggal bagi Allah. Jadi dari sinilah sebagai seorang mukmin harus meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang menandingi Allah. Dalam hal ini Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4, yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Maka
ketika seseorang yang meyakini bahwa selain Allah ada yang memiliki kemampuan untuk melakukan seperti arti dari surah Al-Ikhlas tadi, maka orang tersebut telah menzalimi Allah dan menyekutukannya. Contoh perilaku sehari-hari dari tauhid rububiyah adalah: yang pertama, tidak merasa hebat, sombong atau takabur. Yang kedua, bersyukur bila mendapat nikmat, baik yang disangka maupun tidak disangka. Yang ketiga, introspeksi diri dan bersabar bila mendapat ujian. Yang keempat atau yang terakhir adalah meyakini bahwa segala yang kita miliki ini bukan karena kita bisa, namun karena Allah kuasa memberikan kebisahan ini kepada kita. Oke, pengertian selanjutnya kita harus mengetahui pengertian dari tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah pengesaan Allah dari sisi bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Pengertian ini diambil dari makna kata ilah. Dalam bahasa Arab, yang berarti sesuatu yang disembah, seperti patung, adalah ilah menurut orang-orang yang menyembahnya. Bulan dan matahari adalah ilah bagi orang-orang yang menyembahnya. Nah, tauhid uluhiyah ini menuntut manusia untuk menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Contoh tauhid dari uluhiyah ini yaitu adalah berdoa kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, melibatkan Allah dalam semua aktivitas kita, tidak mendatangi dukun, tidak mempercayai ramalan, dan tidak mencontek saat ujian. Karena kita meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Melihat, Maha Mengetahui. Selanjutnya adalah pengertian dari asma wa sifat. Asma wa sifat adalah pengakuan seorang hamba tentang nama dan sifat Allah yang telah ditetapkan baginya dalam kitabnya ataupun dalam sunnah Nabi SAW, serta mengimani maknanya dan hukum-hukumnya tanpa tahrif, tahtil, tahyib, dan tamsil atau tasbih. Jadi yang dimaksud dari tahrif ini adalah menyimpangkan makna, yaitu mengubah atau mengganti makna yang ada pada nama dan sifat Allah tanpa dalil. Sedangkan tahlil, maksudnya tahtib, menolak, yaitu menolak penetapan nama dan sifat Allah yang disebut dalam dalil, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Terus mengenai takyif. Takyif ini membahas bagaimana bentuk dan hakikat nama dan sifat Allah, yaitu menggambarkan bagaimanakah hakikat tersebut. Selanjutnya adalah tamsil atau tashbih, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Pembahasan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah mengenai pengaruh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya hanya menyebutkan pengaruhnya. Pengaruhnya yaitu keimanan ini bisa melenyapkan kepercayaan kepada kekuasaan benda. Keimanan ini bisa menanamkan semangat berani menghadapi mati atau kematian. Keimanan ini menanamkan sikap self-help dalam kehidupan. Keimanan ini memberikan ketentraman jiwa. Keimanan ini mewujudkan kehidupan yang baik. Dengan keimanan ini melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Dan dari iman ini memberikan keberuntungan. Dan yang terakhir adalah dengan iman ini bisa mencegah segala penyakit. Karena dari video penjelasan saya tadi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam pengucapan atau kata-kata penyampaian saya tadi. Mohon maaf bila terjadi kesalahan, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa
berusaha untuk menjadi sempurna, tapi kesempurnaan itu hanya milik Allah. Manusia hanya bisa berusaha untuk menjadi sempurna. Semoga video tadi bermanfaat bagi yang ingin membagikan atau men-share ke berbagai sosial media. Silahkan, bagi yang ingin like, mohon di like dan di subscribe ya teman-teman. Bagi yang menonton ini, semoga bisa diterapkan di kehidupan kalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.